Halo teman-teman, perkenalkan saya Rahadian Haryo Guritno dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Nasional Surabaya atau yang biasa dikenal dengan UPN Veteran Jawa Timur, ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu komunikasi dalam rangka memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Oke, langsung saja selanjutnya kita akan masuk pada bagian daftar materi. Apa saja yang akan saya jelaskan terkait video ini? Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama adalah pengertian ilmu komunikasi. Agar teman-teman dapat memahami dasar dari ilmu komunikasi itu sendiri. Kemudian terdapat sejarah ilmu komunikasi, di mana di sini nanti akan saya jelaskan tentang awal mula ilmu komunikasi terbentuk. Lalu, ada ilmu persuratkabaran, diikuti dengan ilmu publistik di Eropa, ilmu komunikasi di Amerika dan perkembangannya. Langsung saja yang pertama, apa sih sebenarnya ilmu komunikasi itu sendiri? Di Amerika Serikat, ilmu komunikasi dikenal dengan sebutan Communication Science atau Komunikologi. Ilmu komunikasi sendiri kemudian menjadi pusat perhatian di Amerika Serikat pada tahun 1940-an ketika Carl E. Hoefling merumuskan pengertian ilmu komunikasi. Carl E. Hoefling mendefinisikan ilmu komunikasi sebagai sebuah usaha sistemik untuk merumuskan dengan ketat prinsip-prinsip yang dengannya informasi ditransmisikan serta opini dan sikap terbentuk. Lebih lanjut, Hoefling menyatakan bahwa proses komunikasi adalah proses di mana seorang individu, yaitu komunikator, mentransmisikan stimuli yang biasanya berupa simbol-simbol verbal untuk mempengaruhi perilaku individu lainnya atau komunikator. Jejak sejarah perkembangan ilmu komunikasi dimulai pada abad ke-5 sebelum Masehi yang ditandai dengan berkembangnya istilah retorika di masa Yunani kuno sebagai sebutan untuk ilmu yang mengkaji proses pernyataan antar manusia. Gorgias adalah tokoh pertama yang mempelajari dan menelah proses pernyataan antar manusia. Tokoh-tokoh lainnya yang juga mengkaji ilmu pernyataan manusia adalah Protagoras, Socrates, Plato, Demosthenes, dan Aristoteles. Selain di Yunani, ilmu pernyataan manusia juga berkembang di Romawi yang dikenal dengan retorika. Adapun tokoh yang mengembangkan retorika di Romawi adalah Cicero. Ketika Romawi dipimpin oleh kaisar yang bernama Gaius Julius Caesar, berkembang ilmu pernyataan manusia melalui media. Pada masa kepemimpinannya, semua kegiatan yang dilakukan oleh senasibnya harus diumumkan setiap hari kepada masyarakat melalui acara diurna atau semacam papan pengumuman. Ilmu pernyataan manusia kemudian mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan teknologi seperti ditemukannya kertas pada tahun 105-an dan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad 15. Kemudian pada tahun 1609 surat kabar pertama yaitu Official Relation Order Situng terbit di Jerman. Beberapa tahun kemudian, yaitu sekitar tahun 1622 di Inggris terbitlah surat kabar Weekly News. Berdasarkan catatan sejarah, pada masa ini telah lahir dan berkembang berbagai macam surat kabar yang memiliki berbagai pengaruh terhadap khalayaknya. Hal inilah yang membuat para ahli tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan persurat kabaran. Selanjutnya kita akan masuk pada materi ilmu persuratkabaran di abad 19, ilmu persuratkabaran lahir. Di Inggris, ilmu persuratkabaran disebut dengan Science of the Press. Di Jerman disebut dengan Zeitungswissenschaft. Di Belanda disebut dengan Dagblad-Wetenschap. Dan di Prancis disebut dengan Science de la Presse. Adapun tokoh-tokoh yang menaruh minat dalam mengkaji ilmu persuratkabaran diantaranya adalah Prof. Dr. Emil de Vivat Dr. J. Praka, Wilhelm Bauer, dan lain-lain. Ilmu persuratkabaran inilah yang kemudian menjadi dasar bagi tumbuh kembangnya Communication Science di Amerika Serikat dan Publizistik Wissenschaft di Jerman.
Munculnya berbagai media massa seperti radio dan film membuat ilmu persuratkabaran tidak lagi dianggap memadai. Hal ini secara tegas dinyatakan oleh Prof. Dr. K. Baschwitz dan diamini oleh Prof. Dr. Walter Hageman. Pada International Congress of University Teachers of the Science of the Press yang dihelat pada tahun 1933, Baschwitz menyatakan bahwa ilmu persuratkabaran sudah usang dan sempit cakupannya, karena seharusnya ilmu persuratkabaran juga mencakup media massa lainnya. Media massa menurut para ahli mencakup seperti televisi, radio, dan film serta seluruh bidang pembinaan opini beserta pengaruh-pengaruh yang dilancarkan. Karena itulah ilmu persuratkabaran kemudian berganti menjadi ilmu publisistik. Nah, sekarang kita masuk pada bab ilmu publistik di Eropa. Sebelum berkecamuknya Perang Dunia II, berkembang ilmu publisistik di Eropa, terutama di Jerman dan Belanda. Istilah publisistik adalah terjemahan dari publisistik, bahasa Jerman, dan publicistik, bahasa Belanda, dan merupakan perkembangan dari ilmu persuratkabaran yang terjadi pada abad 19. Istilah ini mulai digunakan di Eropa pada dekade 1930-an untuk menggantikan istilah ilmu persuratkabaran yang dianggap tidak lagi dapat digunakan akibat terlalu sempit cakupannya. Di Belanda, seorang ahli yang bernama Prof. Dr. Pater N. De Volder mengenalkan istilah pengganti bagi ilmu persuratkabaran dengan nama Kommunikatiewetenschap atau ilmu komunikasi. Istilah ini muncul setelah De Volder mengadakan studi di Amerika Serikat guna mempelajari jurnalistik. Dampak lanjutan dari hasil studinya ke Amerika Serikat adalah De Volder mengajarkan ilmu komunikasi di Leuven. Gimana teman-teman, udah mulai paham kan? Selanjutnya kita akan membahas mengenai ilmu komunikasi di Amerika. Selama dan pasca Perang Dunia II, ilmu komunikasi lebih berorientasi ke Amerika Serikat. Studi tentang komunikasi di Amerika Serikat dapat dilacak melalui beberapa tokoh sentral yang sangat berpengaruh seperti Paul F. Lazarsfeld, Harold D. Lasswell, Kurt Lewin, dan tentunya Carl E. Hovland. Jadi perkembangan apa saja yang telah diberikan oleh para ahli tersebut? Paul F. Lazarsfeld adalah tokoh yang telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu komunikasi melalui sebuah model komunikasi yang terkenal, yaitu Two Steps Flow of Model Communication. Selanjutnya ada dikembangkan lebih lanjut oleh Harold D. Lasswell. Ketertarikannya pada dunia politik, Lasswell menggunakan berbagai macam pendekatan untuk memahami efek pesan-pesan serta media propaganda. Lasswell dipengaruhi oleh pragmatis dan pemikiran Freudian. Lasswell memberikan kontribusinya terhadap ilmu komunikasi dengan menciptakan sebuah model komunikasi yang terkenal, yaitu model komunikasi Lasswell. Tokoh lain yang tercatat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu komunikasi adalah Kurt Lewin. Kontribusinya terhadap ilmu komunikasi adalah analisisnya terkait dengan komunikasi kelompok, khususnya dinamika kelompok. Selain ketiga tokoh di atas, terdapat satu ahli psikolog lain yang turut serta memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu komunikasi. Carl E. Hovland menaruh minat terhadap perubahan sikap dan persuasi. Bersama dengan Irving Janis mengembangkan sebuah teori komunikasi kelompok, yaitu Grouping Theory. Hovland juga mengembangkan Social Judgment Theory atau teori penilaian sosial. Selanjutnya, perjalanan sejarah perkembangan ilmu komunikasi beralih ke fase berikutnya,
yang ditandai dengan semakin berkembang dan luasnya kajian tentang propaganda dan bidang komunikasi. Para peneliti mengembangkan berbagai pendekatan dan tradisi dalam komunikasi untuk berteori dan meneliti tentang komunikasi antar manusia. Beragam pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi telah digunakan oleh para peneliti seperti pendekatan filsafat, pendekatan retorika dan tekstual, pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif etnografi dan performatif, pendekatan kritis atau budaya, pendekatan feminisme, dan pendekatan queer. Selain itu, berbagai tradisi juga dikembangkan yang meliputi tradisi retorika semiotika. Beragam program studi dibentuk untuk mempelajari komunikasi yang begitu luas, cakupannya hingga melahirkan cabang ilmu komunikasi baru seperti jurnalistik, public relations, kajian media, serta periklanan. Luasnya cakupan ilmu komunikasi dapat kita lihat melalui konteks komunikasi, bidang komunikasi, sifat komunikasi, dan tujuan ilmu komunikasi. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa membaca sendiri agar lebih lengkap dari yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, gimana teman-teman, materinya sangat bermanfaat, bukan? Oke, sekian penjelasan materi mengenai sejarah dan perkembangan ilmu komunikasi yang saya berikan. Saya izin pamit. Mohon maaf jika ada salah kata dan yang lainnya. Tetap jaga kesehatan dan semangat. Terima kasih.